yang akan diisi oleh Kak Andita F. Utami atau yang biasa kita kenal sebagai Kak Afu atau Kak Afutami. Kak Afutami adalah inisiator dari Think Policy Indonesia atau co-founder dari Think Policy Indonesia yang adalah komunitas profesional muda dengan misi mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pembuatan kebijakan publik berbasis bukti dan juga empati. Dan Kak Afutami mengambil pendidikan masternya di public policy di Harvard University atau Universitas Harvard di Amerika Serikat. Untuk peraturan kelas yang pertama, seluruh peserta dimohon untuk membisukan atau memute speakernya dari Zoom agar tidak mengganggu jalannya kegiatan online. Dan setelah itu narasumber akan menyampaikan materi. Setelah narasumber menyampaikan materi, akan ada sesi tanya jawab yang akan atau sesi tanya jawabnya dapat diketikkan selama narasumber menyampaikan materinya. Jadi saat Kafu yang biasa kita kenal sebagai Kafu Tami, saat menyampaikan materinya, teman-teman bisa mengetikkan pertanyaannya di chat box yang ada di Zoom, dan nanti akan dipilih dari pertanyaan teman-teman untuk dijawab oleh Kak Afutan. Teman-teman nanti yang sudah dipilih pertanyaannya bisa unmute atau tidak membisukan speakernya agar bisa langsung mendeliver atau menyampaikan pertanyaan kepada Kak Afutami. Dan link untuk sertifikat nanti akan diberikan Google Form bentuknya, pendataan dari sertifikat sendiri dan juga nama lengkapnya itu akan diberikan di sesi akhir dari kelas ini. Jadi teman-teman tetap stay sampai akhir sehingga nanti teman-teman bisa mengisi absensi untuk mendapatkan sertifikatnya. Untuk itu tidak usah panjang lebar, mungkin saya handover ke Kak Afutami untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Kak Afutami, the floor is yours. Terima kasih. Halo teman-teman, semoga suara saya kedengeran. Kedengeran ya Nando? Jelas Kak Afu? Oke. Sip. Selamat siang menuju sore semuanya. Senang sekali hari ini diundang sama Community ID untuk sharing-sharing sedikit. Jadi sebenarnya materi presentasi ini ingin aku minimalisir supaya kita lebih banyak waktu untuk nanti diskusinya. Jadi lebih pengen banyak tanya jawab gitu daripada ngomongin materi. Di sini aku ketika diminta sharing sebenarnya kan ingin diminta bahas tentang kenapa atau gimana caranya ngajak lebih banyak anak muda untuk bergerak gitu ya, untuk melakukan perubahan. Nah, karena itu aku sebenarnya pengen mulai atau aku judulin presentasi hari ini sebagai membentuk origin story gitu sebagai titik awal melakukan perubahan atau mulai perubahan. Kalau misalnya teman-teman suka nonton cerita superhero, kayak aku kayak nonton Marvel atau mungkin nonton cerita-cerita superhero lain, kan sering ada tuh kalau di cerita-cerita kayak gitu origin story pahlawannya. Jadi untuk seseorang jadi pahlawan, biasanya dia terdorong oleh sesuatu kejadian dalam hidupnya yang luar biasa gitu ya, sampai dia mau berkorban untuk menjadi pahlawan gitu ya. Karena sebenarnya jadi pahlawan berarti kita mengorbankan sebagian dari waktu personal kita gitu ya dan sebagainya. Nah, sekarang di sesi hari ini mungkin sekitar 10 menit aku mau sharing gimana caranya kita mencari atau memiliki origin story itu supaya kita punya motivasi untuk melakukan perubahan. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke teman-teman, menurut teman-teman di Indonesia tuh ada masalah apa aja sih gitu. Cuma untuk cek ombak aja, cek ombak suara teman-teman, bisa nggak di chat box bantu jawab. Bantu saya jawab pertanyaan di Indonesia ada masalah apa aja sih? Gitu. Boleh dijawab mungkin terutama yang menurut teman-teman secara personal tuh paling penting gitu ya, karena mungkin orang-orang punya masalah yang beda-beda ya, yang menurut mereka penting. Oke, aku baca ya.
Ada yang bilang masalah pendidikan, masalah korupsi, masalah diskriminasi, exactly, pendidikan, lingkungan. Pendidikan, banyak yang kayaknya dari background pendidikan ya hari ini. Perpecahan bangsa, kesenjangan kali ya antara desa dan kota, betul. Masalah terkait sistem, kurangnya kesejahteraan rakyat, betul. Nah, ini yang Jaya dibilang terutama, banyak ide tapi aksi nol. Kita coba bahas hari ini kenapa sih kita banyak banget ide tapi kalau udah masuk ke aksi jarang terjadi gitu ya. Cukup, terima kasih yang udah bantu saya jawab. Teman-teman tadi sudah banyak yang bahas ya masalah pendidikan, kesenjangan sosial, masalah kemiskinan. Masih banyak sekali orang miskin di Indonesia, terutama dengan pandemi sekarang gitu ya. Mereka yang mungkin tadinya sudah mulai keluar dari kemiskinan bisa jadi kembali terdampak dan apa namanya bisa jadi jatuh ke kemiskinan lagi. Jadi kesenjangan masih luas. Kemudian masalah lingkungan, ini masalah yang saya kerjakan sendiri dalam pekerjaan saya sehari-hari. Kita sekarang ada krisis iklim, segala macam. Terus tentu akses kesehatan juga dalam konteks pandemi maupun tidak ya, akses kesehatan di daerah yang mungkin sulit. Nah, jadi masalah di sekitar kita itu banyak sekali gitu ya. Belum lagi masalah yang lebih kompleks kayak tadi teman-teman bahas tentang masalah diskriminasi, masalah hal-hal yang menyangkut sebenarnya kesetaraan hak asasi manusia dan keadilan sosial gitu ya. Itu banyak banget. Nah sekarang tapi kenapa tadi banyak ngomong tapi nggak ada aksi, nggak ada tindakan gitu? Kenapa sih orang malas bergerak? Pertama, kenapa pemerintah lamban dalam bergerak, kita bisa bilang gitu ya, kurang lebih, atau tidak cukup, mungkin sudah banyak perubahan progres, tapi tidak cukup. Tapi pertanyaan yang lebih penting juga kita sebagai masyarakat, kita anak muda dalam peran kita masing-masing, dan banyak banget anak muda yang mungkin nggak duduk di pemerintahan, tapi sebenarnya bisa bergerak gitu ya. Kenapa sih kita malas bergerak? Menurut buku atau tulisan yang ditulis oleh Marshall Gans gitu ya, dia bilang dia identifikasi nih 5 hal di presentasi ini yang menurut dia bikin anak muda tuh malas, nggak harus anak muda sih, siapapun gitu, malas untuk beraksi. Pertama, kalau teman-teman belajar fisika, ilmu fisika itu ada yang namanya inersia gitu ya. Jadi kalau hal udah terbiasa jalan dalam kecepatan seperti ini, dia jalan terus gitu ya, untuk kayak misalnya inersia kita untuk nggak ngapa-ngapain, inersia kita untuk nonton Netflix aja. Kalau udah mulai nonton Netflix, berubah itu males gitu, kayak pindah tempat gitu, itu kayak susah banget. Jadi inersia. Yang kedua, apati. Kita tidak peduli. Bagus tadi teman-teman banyak yang di chatbox udah menjawab, udah sering berarti melihat sekitar, lumayan sensitif dengan masalah di sekitar kita gitu ya, tapi lebih banyak orang yang berapati. Terus juga kita takut. Kalau kita ngelakuin perubahan, kita takut banyak ketidakpastian, takut dijudge sama orang, takut banyak hal yang kita takuti lah. Takut misalnya pekerjaan sekolah kita nggak selesai, segala macam. Terus kita terisolasi, seringkali kita merasa sendiri nih gitu, kayak oke, saya peduli sama isu ini, tapi saya sendiri, nggak ada yang bantuin saya. Jadi saya nggak mau gerak. Sama yang terakhir, yang paling mungkin ini yang intinya banget, yang banyak banget anak muda ngerasa segini adalah keraguan terhadap diri sendiri. Emang bisa ya saya ngelakuin perubahan gitu? Siapa saya nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak self-doubt di kita ya. Maksudnya ya termasuk saya zaman masih seumur teman-teman juga, saya sekarang udah tua. Tapi isu-isu ini gitu ya. Nah, menurut Marshall Gans ada beberapa hal yang bisa di-match secara langsung tuh menjawab masing-masing sumber masalah tersebut ya. Jadi biasanya memfasilitasi perubahan itu, pertama kalau kita misalnya tadi inersia kan malas gerak, biasanya yang membuat orang jadi nggak malas gerak adalah urgensi. Jadi ada kemendesakan dalam suatu masalah tersebut. Jadi dari semua masalah yang tadi teman-teman bahas, gimana caranya atau apa namanya, ada nggak cara untuk melihat itu sebagai sesuatu yang lebih mendesak gitu ya. Kedua, kita mungkin apati, tapi kalau kita marah atau orang-orang bisa ikut marah sama kita, biasanya orang nggak bisa apati. Apati lebih susah kalau kita marah, karena secara emosi kita kayak kesel gitu ya. Kenapa kita masih tetap pakai batu bara gitu, iklim kita dirusak. Kenapa tadi masalah diskriminasi mungkin yang berdasarkan ras, kalau yang baru-baru ini gitu. Kita marah. Jadi kalau kita marah, kita susah untuk apati gitu ya. Tapi yang nggak kalah penting, kita udah marah, kita udah stres, kita udah paham masalahnya, adalah sebenarnya punya harapan nggak sih? Gitu. Kadang-kadang kita dalam ngomongin masalah terlalu fokus ke masalahnya gitu. Jadi kita
kayak nggak ada harapan untuk perubahan gitu, ya udahlah krisis iklim udah terlanjur kayak gini gitu, kayaknya nggak ada yang bisa dirubah, nggak ada yang bisa diubah. Nah, jadi kadang-kadang kita juga perlu memiliki setetes harapan itu gitu, kayak sebenarnya apa sih entry point atau titik masuk untuk melakukan perubahan. Kemudian kita perlu membangun solidaritas dan kebersamaan gitu ya sama orang-orang sekitar kita untuk mau ikut bergerak menyelesaikan permasalahan yang kita pilih tadi. Dan yang terakhir adalah rasa percaya diri atau rasa mampu bahwa kita dan kita bukan secara personal aja ya, tapi kelompok kita bisa melakukan perubahan gitu. Jadi 5 hal yang di sebelah kanan ini, di presentasi yang ada di sisi sebelah kanan, penting adanya untuk kita secara pribadi miliki atau pahami gitu ya tentang hal-hal ini, tapi juga yang nggak kalah penting adalah ketika kita yang menjadi agen perubahannya, kita membuat orang-orang di sekitar kita merasakan hal yang sama. Jadi kita membuat, misalnya nanti aku bisa cerita tentang think policy gitu ya, di think policy gimana caranya komunitas kita bisa merasa bahwa ada urgensi terhadap isu ini, bahwa kebijakan publik di Indonesia harus diperbaiki dan anak muda bisa menjadi agen gitu. Harus marah, harus punya harapan juga bahwa kita bisa berubah, generasi selanjutnya bisa mengubah ini semua. Ada solidaritas dan ada rasa mampu melakukan perubahan gitu. Jadi both untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, itu tadi apa ya, hal utama yang mau saya sampaikan gitu. Tapi saya mau bahas sedikit juga, ini udah berapa menit berarti dari tadi. 5 menit lagi saya mau bahas sedikit tentang gimana caranya kita mulai secara personal ke dalam nih, melihat ke dalam diri sendiri untuk mencari nilai saya apa yang bisa menggerakkan orang, terus membentuk apa yang tadi saya sebut kalau di Marvel superhero story gitu adalah origin story gitu ya. Gimana cara kita membentuk origin story-nya Afu misalnya itu apa sih gitu, kenapa saya ngelakuin ini, baru nanti kita masuk tanya jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman, sebenarnya Spider-Man bukan favorit saya sih, saya lebih suka Doctor Strange, tapi kalau teman-teman, karena dia populer gitu ya, kalau Spider-Man kan origin story-nya, apa origin story-nya? Dia, ada yang tahu nggak? Dia, apa namanya, punya paman, ini kalau nggak salah ada versi komik, ada versi TV gitu ya, jadi saya takut salah. Ada yang jawab di chat juga, untung aja. Nah, iya, jadi Uncle Ben pamannya itu sempat dibunuh sama penjahat. Jadi dia awalnya tuh mau jadi superhero gara-gara mau bukan balas dendam juga sih, tapi ya merasa kayak ada ketidakadilan yang terjadi. Terus juga ini quote dari Uncle Ben-nya gitu ya, great power comes with great responsibility. Terus juga dia digigit waktu lagi trip sekolah gitu, digigit laba-laba, jadi dia punya kekuatan mutan gitulah. Nah, ini kan apa yang membuat Spider-Man mau jadi hero gitu. Nah, sekarang saya ingin teman-teman semua yang ada di call ini, ada berapa orang? 87 orang yang ada di call ini, 86 kurangin saya. Coba bayangin atau coba refleksi sedikit gitu. Menurut teman-teman udah punya apa ya, kayak isu yang kayak kejadian sebesar itu yang terjadi kayak ke Spider-Man yang cukup menjadi amunisi atau semangat teman-teman untuk berubah nggak gitu. Dan kadang-kadang sesimpel apa yang terjadi di keluarga kita sendiri ya, exactly kayak Spider-Man gitu, apa yang terjadi sama Uncle Ben, atau bisa jadi dari luar dan segala macam. Nah, saya mau bantu sedikit gimana caranya ngelakuin itu gitu ya. Ini exercise yang mungkin nggak kita lakuin sekarang, tapi teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Disebutnya sebagai menelusuri, ada yang iklan kopi Kulo. Saya juga punya kopi tapi nggak saya bawa. Bentar, saya juga jadi pengen minum kopi. Jadi di sini teman-teman adalah di gambar ini, teman-teman adalah Anda ya, di gambar ini Anda. Coba teman-teman saat ini, misalnya teman-teman umurnya berapa sih sekarang, 20 gitu ya, mundur ke belakang, cari di dalam kehidupan teman-teman, ada nggak suatu periode di mana kalian mengalami tantangan yang luar biasa. Hal yang susah sekali, yang membuat kalian benar-benar jatuh, membuat kalian benar-benar merasa mungkin marah atau sedih atau kecewa, desperate gitu ya. Kemudian saat itu pilihan apa yang teman-teman lakukan sampai teman-teman mungkin berhasil melalui atau mengovercome masalah tersebut.
Jadi kalau ngelihat di sini ya, ceritanya ada nggak sesuatu yang terjadi ini, tantangan nih panah yang ke dalam, tantangan yang terjadi ke teman-teman, sesuatu, terus teman-teman dikasih pilihan mau A, B, atau C, terus teman-teman pilih apa pilihan yang teman-teman ambil itu, sehingga ada suatu konsekuensi dari tindakan tersebut gitu ya. Dan biasanya dari cerita ini ada nilai moral yang ternyata itu adalah nilai yang penting untuk teman-teman gitu. Karena biasanya pilihan orang-orang beda gitu ya. Ada misalnya untuk kejadian yang sama, ada orang yang lebih memilih untuk jujur, ada orang yang lebih memilih untuk misalnya menjaga pertemanan karena itu lebih penting dari jujur. Ada yang mungkin melakukan pilihan yang berbeda-beda ya. Intinya itu menentukan siapa teman-teman. Jadi ini saya kasih tabelnya dulu aja, nggak harus dijawab sekarang. Tapi coba teman-teman bayangin apa tantangan terberat itu tersebut. Jadi saya sebutnya Jack Heroic. Saya kasih waktu deh, nggak apa-apa biar lebih kerasa gitu ya. Mungkin 20 detik sambil saya mikir juga saya apa ya. Ya, saya udah ya. Mudah-mudahan teman-teman lumayan dapat ide. Ya saya kepikiran sih beberapa kejadian dalam hidup di mana saya membuat suatu pilihan tertentu. Mudah-mudahan teman-teman kebayang apa ceritanya. Atau saya mau ngambil satu orang deh untuk sharing, boleh nggak satu orang aja angkat tangannya di chat box, angkat tangan. Ada pilihan angkat tangan sih? Ada satu orang yang mau sharing nggak? Nggak ya? Ya udah nggak apa-apa deh, saya ikhlasin. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, saya move on aja. Tapi ini contoh apa ya, nilai moral atau ya tadi nilai dari apa yang ternyata penting buat teman-teman gitu. Dan untuk semua orang bisa beda ya nilai-nilai ini apa gitu. Bisa jadi nilai-nilainya berangkat dari mungkin nilai-nilai agama atau nilai-nilai misalnya tentang integritas, tentang kemandirian, tentang kejujuran tadi ya, tentang pertemanan. Mungkin ada di antara teman-teman yang perfeksionis, jadi itu nilainya teman-teman ya. Jadi suka harus sempurna gitu kalau mengerjakan sesuatu, atau suka kesederhanaan, humble gitu ya, atau apa. Nah, dari cerita-cerita tadi, saya sih sebenarnya nyaranin teman-teman pilih 3 cerita, jadi kelihatan tuh pola-polanya. Biasanya teman-teman mengambil keputusan berdasarkan nilai apa gitu. Oh, ini pertanyaannya, kirain respon. Nanti kita jawab untuk pertanyaan. Nah, kenapa saya minta teman-teman come up atau mencari nilai-nilai itu apa, hal-hal yang penting untuk teman-teman apa? Karena sebenarnya balik ke yang tadi di awal saya pernah bilang apa yang menghambat orang bergerak gitu ya. Pada akhirnya yang membuat orang bergerak tuh sebenarnya emosi gitu ya. Semua yang tadi di sisi kanan yang saya sebutkan, misalnya tadi urgensi, harapan, apa segala macam, itu sebenarnya intinya kan emosi gitu. Dan emosi datangnya dari mana? Emosi datangnya dari nilai gitu. Nilai-nilai apa ya? Apa ya nilai itu? Teman-teman tahu kan maksud saya nilai itu? Apa yang penting buat kalian gitu. Nah, jadi ketika mau memulai perubahan, penting untuk identifikasi dulu gerakannya, komunitasnya, atau apanya itu, nilai-nilai dasarnya apa sih yang kalian junjung gitu di dalam di situ gitu. Dan biasanya mulai dari cerita kita personal dulu. Terus pertanyaan lain juga yang juga sering orang miliki adalah sebenarnya mulai dari mana ini typo, mulai dari mana gitu, bingung gitu kan, mulai dari mana, masalah ada banyak apa segala macam. Nah kalau saya biasanya mencarinya apa yang disebut di sini sebagai kapasitas strategis, atau kalau sering baca yang kayak dari Jepang itu ya ikigai-nya apa gitu. Jadi mulai dari sesuatu yang kebetulan ilmunya saya sudah punya. Jadi kalau saya kenapa bikin Think Policy Society, karena kebetulan emang background-nya misalnya public policy. Akan susah kalau saya berusaha melakukan
hal yang di luar ilmu yang saya udah punya sekarang gitu misalnya. Terus biasanya saya cari juga, saya mau ngelakuin sesuatu di mana saya tetap bisa belajar di dalamnya. Karena kalau kita udah paling pintar, kita nggak belajar hal baru di dalam pergerakan yang kita lakukan itu juga akan bukan membosankan apa ya, jenuh gitu ya. Kita tidak tumbuh karena sebenarnya manusia tetap punya kebutuhan untuk tumbuh. Terus yang terakhir adalah motivasi kita ada di mana. Nah, motivasi ini tadi berhubungan dengan origin story kita mungkin ya, apa masalahnya gitu. Saya suka isu lingkungan karena apa yang terjadi sama saya gitu. Jadi kalau bisa teman-teman cari hal yang atau mulai dari sini dulu. Semakin bergerak kan kadang-kadang nanti ada dapat ilmu baru, dapat network baru, dapat kapasitas baru, bisa jadi berubah atau seperti apa nanti itu nggak masalah gitu ya. Kayak waktu saya kuliah, justru saya mulai sebenarnya dengan sesuatu yang mirip kayak community ID ini, namanya Indonesian Future Leaders. Waktu itu bikin bareng Iman Usman, bareng Diku, dan banyak anak-anak muda lain waktu di HIUI. Tapi sebenarnya nggak HIUI doang, tapi kita mulai di HIUI. Itu tempat kita mulai gitu. Tapi sambil saya mulai misalnya sekarang belajar public policy dan segala macam, akhirnya saya gerak dari gerakan pemuda yang umum, jadi lebih mengerucut ke public policy misalnya gitu. Nah, jadi itu juga hal yang bisa berubah secara dinamis gitu ya, teman-teman bisa ikutin. Yang penting tetap berusaha untuk bergerak atau menggerakkan. Terus pertanyaan mulai dari mana juga bisa dimulai dengan misalnya metode tulang ikan nih, disebutnya fishbone methodology. Jadi tadi masalah yang sudah diidentifikasi apa, kita breakdown jadi kayak lewat tulang ikan gitu untuk kita identifikasi sebenarnya kalau kita mau bergerak atau intervensi itu masuknya di mana sih? Nggak usah terlalu dibingungin sih sekarang. Nah, terakhir saya mau tutup dengan bilang bahwa biasanya kalau mau menggerakkan orang, kita perlu membangun suatu narasi publik gitu ya. Jadi terutama ini kalau sifatnya kampanye personal gitu ya, nggak harus kampanye personal sih, tapi kampanye kelompok pun kitanya sendiri harus punya. Tadi kan kalau saya tadi minta origin story itu sebenarnya story of self-nya. Jadi dalam narasi publik ada yang disebut dengan story of self, story of us, dan story of now. Nah, jadi biasanya tuh orang mau gerak ketika trifecta 3 hal ini bisa teman-teman bangun ceritanya gitu. Jadi kayak misalnya kalau kenapa saya mulai think policy gitu. Itu ada story of self-nya, story of saya sendiri. Misalnya saya belajar public policy, tapi saya merasa ada banyak ilmu pengetahuan, data, metode analisis atau pergerakan yang bisa bagus dilakukan, tapi di Indonesia belum ada karena saya mengalami sendiri di pekerjaan saya misalnya segala macam. Terus kita bangun story of us-nya gitu. Gimana dengan orang-orang lain, anak-anak muda yang seperti saya juga kerja di sektor kebijakan publik, tapi kita nggak punya network, nggak punya kapasitas dan segala macam. Itu dibentuk ceritanya. Terus yang nggak kalah penting adalah urgensi tadi, story of now. Kenapa harus sekarang gitu? Sekarang karena Indonesia lagi di masa-masa yang sangat kritis nih. Kita cuma punya misalnya 10 tahun untuk mengatasi krisis iklim. Kita masih punya banyak masalah HAM, padahal kita udah merdeka 70 tahun lebih. Kita masih punya banyak masalah apa segala macam. Nah, jadi bangun urgensinya. Nah, ketika teman-teman bisa membangun cerita ini sebagai suatu kesatuan nih, story of self saya apa, origin story saya, kenapa saya melakukan tindakan ini, story of us-nya apa, kenapa saya dan komunitas saya, teman-teman ini punya masalah yang sama, dan story of now, kenapa urgensinya itu harus dilakukan sekarang, maka biasanya public narrative ini akan bisa membantu menggerakkan massa lebih banyak. Gitu. Jadi ini sheet juga yang teman-teman mungkin bisa coba di rumah, apa ya story of self saya, apa story of us, dan apa story of now. Nah, saya kebetulan suka, gambarnya salah, tapi kebetulan ada satu politisi yang tadinya sebenarnya anak muda yang organizer juga di Amerika Serikat, namanya AOC atau Alexandria Ocasio-Cortez. Ketika dia melakukan kampanye, dia membangun persis ini, story of self, story of us, dan story of now-nya, sampai dia akhirnya untuk pertama kalinya dia terpilih sebagai anggota Kongres dari Queens dan Bronx gitu ya. Ini cerita dia gitu. Dia bilang, saya tidak lahir dari keluarga yang punya kekuasaan atau kaya. Saya nggak pernah berencana untuk masuk ke dunia politik. Tapi ada story of us-nya, yaitu adalah setiap hari ternyata di neighborhood saya, di daerah saya, tempat saya tinggal, menjadi semakin berat dilalui untuk orang-orang yang kelas pekerja seperti keluarga saya di Queens and Bronx ini. Harga-harga sewa rumah makin naik, asuransi kesehatan tidak memadai, terus pendapatan kami semua juga tetap sama gitu. Nah, selama ini
perubahan yang dimaksud oleh politik itu belum bermanfaat langsung untuk kelas-kelas pekerja seperti kita. Jadi dia bilang bahwa dia adalah bagian dari kelas pekerja tuh di daerah pemilihan dia, di dapil dia gitu. Tapi yang nggak kalah penting adalah story of now-nya gitu. Nah sekarang nih waktunya untuk New York, tempat dapil dia, yang tadi saya bilang Queens and Bronx itu, untuk bisa dimiliki juga oleh kelas pekerja. Jadi biar New York tidak hanya dimiliki oleh kelas-kelas elit saja gitu. Dan itu sebabnya saya mencalonkan diri menjadi calon Kongres atau DPR ya di Amerika Serikat gitu. Nah, di sini contoh gimana dia bisa menggunakan story of self, story of us, dan story of now untuk menggerakkan orang beraksi yang aksinya adalah ya voting, basically voting buat dia gitu. Nah, aksi yang teman-teman mau minta orang-orang lain bergerak itu bisa apa aja. Misalnya minta orang-orang untuk lebih ramah lingkungan, minta orang-orang untuk ngelakuin apapun itu gitu ya. Tapi biasanya formula story of self, story of us, story of now ini sangat baik untuk menggerakkan orang karena orang harus percaya dulu sama self kita untuk orang mau ikut bergerak sama kita gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak kayaknya kamu bikin organisasi cuma untuk kepentingan personal dibuat di CV aja gitu, itu akan bikin orang susah untuk mau ikut bergerak sama kita gitu kan. Jadi gitu sih, ini teman-teman bisa tonton sendiri ya, sekitar 2 menit aja sih di YouTube, nanti bisa dicari. Dia bikin kampanye ini The Courage to Change, di mana dia pakai formula story of self, us, dan now yang tadi saya bilang. Nah, sekian penyampaian utama, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di tanya jawab. Mudah-mudahan saya pasti ya 20 menit sih akhirnya, nggak 10 menit. Tapi semoga bermanfaat gitu. Kembali ke Nando. Baik, Kak Afu, terima kasih banyak untuk materinya, sangat luar biasa dan juga sangat menarik bagaimana kita harus bergerak membentuk origin story, memulai perubahan itu seperti apa dan lain sebagainya. Untuk sekarang teman-teman silakan untuk memberikan pertanyaan, dan sudah ada pertanyaan Kak Afu di chat box. Dan yang pertama, saya ingin mute speakernya sehingga bisa langsung menyampaikan pertanyaannya ke Kak Afu. Silakan, Risa. Iya, halo, selamat siang, Kak. Halo. Ada suaranya nggak, Kak? Iya. Ada. Sebentar. Ada, Kak. Nggak masalah. Oh ya, jadi pertanyaannya gimana sih, Kak, cara menghadapi rasa insecure pada diri sendiri? Aku tahu rasa insecure itu pasti tiap orang ngalamin gitu, dan sekarang itu ada banyak cara kan menghadapi rasa insecure diri. Ya tapi tetap aja datang lagi gitu. Kalau dari Kak Afu sendiri, cara menghadapi rasa insecure itu gimana sih, Kak? Apalagi kondisinya kondisinya itu misalnya teman-teman udah punya prestasi apa gitu, sementara kita masih flat-flat aja gitu. Kasih, Kak. Jadi biasanya insecure-nya sama teman-teman ya? Iya, sama lingkungan, sama teman-teman, terus sama ya pokoknya sama lingkungan lah, Kak. Biasanya yang kamu rasain apa? Kalau pas insecure, merasa aku kok bisa sih usahanya kurang dari mereka. Orang-orang yang punya prestasi, misalnya dia ikut lomba ini, terus menang terus kan, pasti mereka tuh usahanya bagus kan. Terus aku merasa ke diri aku kayak ngejudge diri aku, kenapa sih aku nggak bisa usaha kayak mereka gitu, kayak gitu. Kenapa sih masih ada waktu buat rebahan, sementara orang-orang tuh di saat kita rebahan mereka bisa manfaatin waktunya untuk berprestasi gitu. Jadi kayak menyalahi diri sendiri gitu loh, Kak. Ya. Oke. Makasih banget pertanyaannya, dan ini pertanyaan penting banget sih, dan aku sendiri kalau misalnya dibayangin dari ketika ada di posisi teman-teman kayak zaman masih kuliah segala macam, itu aku juga insecure gitu, jauh lebih insecure. Mungkin sekarang bahkan masih ada sisa-sisa insekuritas gitu ya, tapi ya aku relatif udah aman lah sekarang. Tapi dulu sangat insecure. Kenapa akhirnya bisa nggak insecure? Kayaknya sebenarnya kalau ditarik balik, jadi yang tadi yang nanya siapa namanya? Sorry, hilang. Risa, Kak. Risa ya? Iya.
Jadi tadi kan Risa bilang kayak, oh kenapa ya kalau misalnya ketika aku lagi rebahan orang-orang bisa gerak gitu. Ketika kita jadi gini, ketika kita bandingin diri kita sama orang lain, berarti kurang lebih kita berasumsi bahwa kita semua punya titik awal yang sama gitu ya. Sebut saja misalnya kita ngomongin ya berprestasi atau melakukan organisasi atau apapun itulah ya sebagai tujuan akhir gitu. Let's say di sini gitu. Dulu tuh aku ngerasa semua orang mulainya di sini gitu kan, atau inilah let's say ini harusnya kayak gini sih sebenarnya, tapi ya udah nggak apa biar kelihatan. Jadi aku ngerasa semua orang nih misalnya waktu itu aku ya let's say aku punya teman namanya Iman Usman, sekarang dia CEO co-foundernya Ruang Guru kalau teman-teman nggak tahu. Terus pada saat itu misalnya aku ngerasa ya aku Iman Usman dan semua anak-anak HIUI 2009 dulu tuh titik mulainya di sini. Jadi kalau ada orang yang lebih cepat nyampe sini, misalnya Iman udah sampai sini, terus aku masih di sini gitu, kok ya tadi ya langsung insecure gitu ya kayak kok bisa kayak gitu, gue kurang keras ya kerjanya, dia kok kerjanya bisa keras banget apa segala macam gitu. Tapi yang aku kemudian lama-lama sadari adalah pertama garis akhirnya ini beda buat semua orang gitu. Ini garis akhirnya Iman Usman dengan apapun yang dia mau capai dalam hidupnya. Garis akhirnya aku, dan pertama itu kayak nggak bisa dibandingin juga karena ini garis akhirnya dia, garis akhirnya aku sisir for some reason, dan posisinya nggak sama, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi gini, kayak nggak, it's not even comparable at all garis akhirnya apa. Dan yang lebih penting lagi, garis awalnya juga beda gitu. Garis awalnya juga nggak tadi yang aku bayangin semua orang garis awalnya di sini, garis awalnya definitely beda gitu. Aku sering belakangan ini bahas tentang privilege gitu ya di Instagram, di mana-mana. Privilege atau apa ya namanya, kesempatan, akses kesempatan gitu. Ketika kita dilahirkan, kalau istilahnya sering disebutkan kayak undian gitu ya. Kita lahir ke keluarga seperti apa, dengan tingkat ekonomi seperti apa, itu completely random dan completely undian gitu. Ada orang-orang yang dapat undian yang jauh lebih beruntung dari awal lahir. Jadi kalaupun tadi tujuan awal sisir saya dan pensil ini deket kayak gini, ada orang-orang yang udah lahir aja, udah dari kecil tuh udah bisa kursus bahasa Inggris atau udah ngomong bahasa Inggris dari rumah gitu ya, karena orang tuanya kaya banget misalnya gitu. Sementara saya mulainya dia mulai dari sini, sementara saya mulai dari sini gitu misalnya. Jadi bahkan titik mulai orang beda, titik akhir orang beda gitu. Jadi tiba-tiba setelah saya menyadari itu, saya merasa kayak kok aneh ya, saya berusaha membandingkan orang yang larinya di track yang beda, jadi track akhirnya aja beda, titik awalnya juga beda, apa yang bisa dibandingin gitu. Nggak ada cara objektif untuk bandingin saya sama Iman Usman, nggak ada. Nggak ada cara objektif untuk bandingin Risa sama saya, sama Nando, sama siapapun. Nggak ada cara objektif untuk bandingin siapapun sama siapapun. Ketika kita berusaha membandingkan, kita melawan hukum alam, di mana emang kita lahir dengan akses yang beda-beda, lahir dengan bentuk fisik, bentuk ekonomi, gen, apa semua yang beda-beda, kesukaan isu, ketertarikan isu, apa yang penting dan nggak penting buat kita beda-beda, dan kita melawan hukum alam bahwa hal yang menarik untuk saya yang jadi titik akhir saya juga beda dari orang lain gitu. Jadi begitu saya menyadari ini gitu, jadi saya merasa ridiculous aja kalau kayak titik akhir orang beda, titik mulai orang beda, kenapa saya harus bandingin apa yang mau saya bandingin, bahkan bukan kenapa harus bandingin, apa yang mau saya bandingin, gak ada cara untuk dengan objektif membandingkan. Terus yang gak kalah penting kedua adalah, jadi akhirnya saya menyadari bahwa satu-satunya perbandingan yang saya izinkan lakukan terhadap diri saya adalah perbandingan saya di dalam track lari saya sendiri. Karena disitulah saya tahu, saya mulai dari titik lari yang saya sendiri, dan saya punya titik garis akhir yang saya tentukan untuk diri saya sendiri gitu, yang relevan untuk diri saya sendiri. Jadi, kalau di dalam posisi seperti ini, boleh insecure dalam arti, saya nyebutnya sebagai audit hidup gitu ya. Kita audit hidup tiap tahun, apakah saya tahun ini sudah melakukan lebih baik dari saya, atau 1 tahun kebanyakan lah. Ya, tapi ya bisa lah. Saya biasanya auditnya mungkin tahunan gitu ya.
Jadi apakah saya yang tahun ini lebih baik dari saya yang tahun lalu, saya yang minggu ini lebih baik dari saya yang minggu lalu, saya yang minggu ini lebih baik dari saya yang bulan lalu. Karena itu adalah satu-satunya cara kita tahu kita maju nih di dalam track lari kita sendiri. Jadi yang boleh Risa lakukan adalah membandingkan misalnya tahun lalu saya rebahannya 5 jam, tahun ini saya rebahannya bisa 4 jam aja. Misalnya gitu ya. Ini udah suatu perbaikan untuk diri saya sendiri dan itu valid, kita merasa kita bisa celebrate gitu. Terus besoknya apa lagi gitu. Nah, jadi itu sih sekarang jadi yang saya pegang gitu ya. Kita boleh insecure cuma sama diri kita sendiri tahun lalu. Tapi kalau sama orang lain, coba bayangin bahwa orang lain itu bisa jadi lebih punya akses-akses berbeda, punya kenyamanan berbeda, punya motivasi berbeda gitu. Dan kita nggak bakal bisa, kalau kita berusaha ngebandingin, kayak ngebandingin apel sama jeruk gitu. Nggak bisa setara gitu. Mudah-mudahan membantu, Risa. Nggak tahu, tapi aku kayak gitu sih proses berpikirnya. Iya Kak, makasih. Kak, aku boleh tanya lagi nggak Kak? Gimana Nando? Jadi, yang lain untuk kasih kesempatan Nggak, ini juga berkaitan sih Kak. Berkaitan sih Kak. Mungkin Oke. sedikit aja ya. Kan, iya. Following question-nya. Oke. Jadi kan kalau kata Kakak kan membandingkan diri kita sama orang lain itu nggak boleh gitu ya. Tapi kan ada orang-orang yang bilang kalau kamu mau sukses gitu kan, atau nggak mau tertinggal, kamu lihat orang-orang yang lebih pintar gitu, biar kamu apa sih namanya? Kalau misalkan kita cuma lihat diri kita sendiri tuh takutnya nggak berkembang gitu. Jadi kamu harus lihat diri orang gitu kan. Ada juga tuh kata-kata yang kayak gitu. Gimana tuh Kak? Ya. Lebih ke lihat diri orangnya tuh apanya gitu kan. Sebenarnya ide memiliki role model mungkin ya adalah kita pinjem untuk nentuin garis akhir tadi. Kalau aku ya, jadi ketika aku mikirin role model, yang aku pikirin tuh bukan dianya, jadi kayak misalnya apa ya, AOC gitu atau Bu Sri Mulyani gitu. Bukan kayak gimana caranya aku bisa menjadi Bu Sri Mulyani every step of the way gitu ya, kayak oh dia S2 di sini, saya harus S2 di sini. Oh dia apa gitu, kayak saya ikutin satu-satu gitu, bukan itu. Tapi pinjem garis akhirnya aja sih kalau menurut saya, itu kayak inspirasi atau motivasi untuk kayak oh saya mau track seperti dia gitu. Misalnya saya mau pilih koridor public policy gitu, atau saya mau pilih koridor akademisi kalau teman-teman lebih suka jadi dosen misalnya, atau kamu mau jadi apapun lah yang kamu mau gitu ya. Jadi role modelnya tuh ngeset tujuan akhirnya, sama kita bisa minjem beberapa pembelajaran dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Kayak teman-teman ngedengerin ini sesi hari ini adalah pinjem dari kesalahan yang saya lakukan atau pembelajaran yang saya lakukan waktu saya selama saya 10 tahun udah lebih tua duluan nih dari teman-teman misalnya. Jadi lebih ke arah itunya, tapi bukan kayak saya insecure sama Kak Afu karena dia S2 di Harvard, terus sekarang kerja di mana, apa segala macam, semuanya diituin karena akses saya, apa yang saya miliki bisa jadi beda, dan jadi saya punya privilege tertentu yang bisa membuat saya nyampe ke sini gitu ya. Gitu sih. Jadi mungkin kata kuncinya tuh apanya yang kita lihat dari orang lain supaya kita tetap balance, di mana kita termotivasi untuk bergerak maju, tapi kita juga tidak membandingkan sampai kayak nggak sehat, kayak kok dia bisa gini tapi saya nggak bisa gitu. Padahal pasti itu tadi kayak orang itu bahkan saya tadi mau jadi Sri Mulyani atau jadi AOC pun jalan saya bisa beda gitu. Saya aja udah lahirnya di tempat yang beda, ke keluarga yang beda atau apapun itulah gitu. Jadi mungkin balancingnya gitu ya. Jadi tetap ada balance antara, kalau di Islam tuh kayak ikhtiar sama ikhlas gitu, tawakal ya, ikhtiar sama tawakalnya jadi balance gitu. Oh ada bagian yang kita emang beda, tapi ada hal yang kita bisa ikhtiar, kita di mana kita berusaha mengikuti jejak orang itu misalnya. Oke, terima kasih ya Kak. Terima kasih Reza untuk pertanyaannya, semoga terjawab oleh Kak Afu Tami. Pada intinya sepertinya mengenai setiap hari itu harus ada step ahead atau ada perkembangan ya Kak Afu. Yang intinya setiap hari kita harus berkembang dan juga berkembang. Karena starting point setiap orang itu berbeda. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya ingin minta Mufidah Hanif untuk bisa langsung live sampaikan pertanyaannya ke Kak Afu. Silakan Mufidah Hanif. Apakah masih on, Mufidah Hanif?
Oke, kita move aja. Kalau Mufidamis sepertinya sudah left. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Fadila Permata. Silakan Fadila Permata untuk menyampaikan pertanyaannya ke aku. Boleh di-unmute speaker-nya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dila, pertanyaannya adalah kalau misalkan dilihat dari yang tadi udah disampaikan sama Kak Afu, itu kan rata-rata hal-hal yang menghambatnya itu emang dari diri kita sendiri gitu ya, Kak. Nah, gimana caranya kadang kalau misalkan hambatannya ini sebenarnya nggak beda jauh ya, jadinya insecure juga mungkin. Kalau misalkan ternyata ada stigma-stigma di luar yang bikin kita jadi ngerasa apa ya, ngapain sih kayak gitu kayak stigma-stigma negatif gitu loh, Kak. Terus kadang ketika kita menyuarakan suatu isu, sebenarnya kita juga lagi belajar nih soal isu ini, tapi ketika kita belajar, kita juga coba buat kasih informasi ke orang lain supaya mau belajar, tapi malah dianggap kalau kita nih expert di situ, dan jadinya mereka berekspektasi kalau kita udah ada, kamu ngapain, aku ikutan, kayak gitu tuh gimana sih, Kak? Makasih. Biasanya yang orang bilang, ada contoh yang lebih spesifik nggak? Misalnya kamu mau ngelakuin A, terus orang bilang B gitu. Kayak orang bilang apa, kamu mau ngelakuin apa? Misalkan kayak aku coba bahas soal Omnibus Law misalkan. Nah, terus aku kuliahnya kebetulan di biologi yang nggak ada kaitannya sama hukum-hukum kayak gitu. Terus nanti kayak orang-orang tuh bilangnya, ngapain sih, kan kamu kuliahnya tuh di akademik banget gitu, ngapain ngurusin hal-hal yang kayak gitu. Misalkan yang kayak gitu-gitu, Kak. Ya. Thank you pertanyaannya, dan ini juga pertanyaan penting, dan aku juga bahkan aku sendiri juga masih struggling dengan isu ini sampai sekarang gitu ya. Sebenarnya aku mulai dari mana ya? Jadi ada dua jawaban ya. Yang pertama dari sisi internal dulu, gimana cara kita menguatkan hati. Yang kedua dari sisi bagaimana kita bisa merespon orang tersebut gitu ya. Jadi aku bagi jawabannya jadi dua. Kalau yang pertama, yang secara personal kita gimana cara mikirnya. Kalau aku tuh sempat sharing juga di kelas, biasanya di kelas-kelas lain ya, ada konsep namanya adaptive leadership. Jadi kadang-kadang tuh ketika kita merasa ada stigma, terus kita udah takut, kita insecure gitu, itu kita berfokus pada diri kitanya sendiri, bukan pada apa yang mau diubahnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita misalnya kita mau ngubah apa ya, misalnya tadi isunya Omnibus Law gitu. Tapi kalau kita mengizinkan rasa takut, gini mungkin yang ngebayanginnya. Kalau kita ngizinin rasa takut kita, nyetop kita dari nge-share tentang isu Omnibus Law, berarti kita kerugian manfaat yang mungkin bisa didapat ketika ada setidaknya bahkan 50 orang aja yang baca post kita dan dapat manfaat dari Omnibus Law itu. Jadi keputusannya ada di kita sendiri untuk mau lebih berfokus pada diri kita sendiri dan rasa takut kita, atau kita coba bayangin lebih fokus ke manfaat untuk orang lainnya itu apa, terus pikirin itu aja. Jadi nggak usah terlalu, ya susah sih aku ngomongin nggak usah terlalu, tapi sebenarnya kan pasti susah ya. Kita coba di otak tuh kita pindahin bagian rasa insekuritas itu, kita taruh ke pinggir, terus kita fokus ke mikirin apa manfaat yang bisa didapat oleh orang lain, dan gimana caranya orang itu bisa dapat manfaat sebesar-besarnya mungkin dari saya atau dari apapun aksi yang kita lakukan itu gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku ngerasa, dan sampai sekarang ya, apalagi di Twitter gitu ya, Twitter itu sesuatu lah. Jadi kadang-kadang mau ngomong ini salah, nggak ngomong salah, mau ini apa, ya gitu kan. Kayak ada banyak banget orang-orang yang membawa kenegatifan mereka gitu ya ke platform itu. Tapi itu tuh semua cuma suara di belakang gitu ya, noise gitu aku nyebutnya. Kayak itu tuh noise
yang kalau kita bisa kecilin volume noise itu, kayak karena mereka at the end of the day bukan mereka target audience kita gitu, they don't matter, ya udah nggak apa-apa mereka biarin aja ngomong kayak gitu, tapi kita fokus ke penerima manfaat kita siapa, orang yang sebenarnya nyari pengen belajar lebih lanjut, mungkin di kasus tadi tentang Omnibus Law atau tentang isu apapun yang kita angkat tuh siapa, kita instead of mikirin suara-suara noise itu, kita pikirin muka orang-orang yang sebenarnya butuh manfaat ini aja gitu. Jadi orang yang butuh informasi yang kita bisa share, orang yang butuh ilmu yang mungkin bisa kita share, atau orang yang bisa dapat manfaat dari kegiatan yang kita bantu organize gitu. Jadi selama niat kita tuh ikhlas untuk orang lain, mungkin itu ya ininya bahasanya. Selama niat kita ikhlas untuk orang lain, akan ada orang-orang yang bisa melihat bahwa siapa tadi namanya? Fadilah ya, bahwa Dila itu ngelakuin ini ya untuk orang lain, bukan cuma untuk kayak sok-sokan tentang diri kita sendiri gitu. Jadi itu sih, dan itu emang butuh dilatih berkali-kali kali ya untuk sampai terbiasa gitu. Aku aja udah sering dibully di Twitter, masih nggak terbiasa sampai sekarang. Tapi it takes aku dari tadi pakai bahasa Islam terus, tapi kayak istiqomah gitu ya. Jadi kayak kenapa sih saya ngelakuin ini gitu. Jadi kita harus cari jangkar kita tuh apa, kenapa, our why, tadi our origin story, kenapa kita ngelakuin ini, terus fokus ke tujuan itu aja. Jangan fokus ke noise tadi yang kita kecilin aja suaranya. Nah, yang kedua, tapi gimana juga caranya kita bisa meminimalisir orang-orang yang kayak orang-orang toksik yang tadi Dila bilang, gitu. Karena emang ada strateginya juga untuk meminimalisir itu. Salah satunya adalah dengan memiliki atau membangun authority bahasa aku ya, atau otoritas terhadap isunya. Dan salah satunya adalah balik ke yang tadi aku bilang, public narrative. Jadi story of us, story of self, story of now-nya diperkuat. Jadi kayak misalnya, dan nggak harus dari jurusan gitu, story of self itu bisa dari apa aja. Jadi misalnya, ya kebetulan aku ngerjain Think Policy Society, itu kan emang dari background public policy. Jadi aku punya otoritas akademis, dan aku punya otoritas profesional, aku punya otoritas informal, semua otoritasnya aku punya untuk aku ngerjain Think Policy Society, karena itu space aku. Atau kalau aku ngomongin isu lingkungan, aku punya otoritasnya karena aku kerja di organisasi lingkungan, sebelum ini aku terdampak isunya, jadi aku punya justifikasi atau otoritas supaya orang ngedengerin apa yang harus aku bilang. Dan emang dalam ilmu retorika, dalam ilmu public speaking, retorika, punya otoritas itu penting gitu. Jadi emang ada PR kita juga untuk misalnya tadi di jurusan biologi, ada PR di mana kalau Dila ingin didengarkan oleh orang, karena ini adalah bagian dari ilmu retorika gitu ya, gimana caranya Dila membentuk story of self-nya untuk nyambung ke kenapa ngomongin Omnibus Law gitu. To some extent, terutama kalau kita ngomonginnya skala besar gitu ya. Kalau sekedar sharing di Instagram, menurut aku bukan kayak ilmu retorika yang harus punya authority gitu ya. Kita kan sharing informasi gitu. Tapi kalau misalnya emang kamu mau pick satu isu nih, apa yang mau kamu kerjain, bangun cerita, bangun public narrative tentang story of self-nya. Kenapa sih Dila, kenapa gue harus dengerin Dila, kenapa Dila adalah orang yang harus ngomongin tentang isu ini gitu. Bisa jadi kalau Omnibus Law, bisa jadi misalnya masalah kamu tentang apa, tentang isu buruh gitu. Mungkin karena keluarga kamu ada yang buruh juga, dan Omnibus Law adalah isu yang dekat dengan kamu dan penting untuk kamu. Story of self-nya adalah keluarga saya buruh, saya harus memperjuangkan isu Omnibus Law ini penting untuk saya, atau teman-teman saya buruh, atau apapun itu. Jadi bangun keterikatan story of self dan story of us-nya tadi tuh apa gitu. Atau kalau story yang kamu mau bangun, misalnya lebih dekat kalau misalnya isunya lingkungan gitu, kamu bisa bilang, oh ya saya belajar biologi, ketika saya belajar biologi, ternyata saya tahu bahwa namanya biosphere atau apa isu lingkungan itu seperti ini gitu. Nah, jadi emang otoritas retorikanya itu juga PR kita untuk kita bangun gitu, untuk meminimalisir komentar seperti mas-mas tadi. Meskipun kadang-kadang ya, jadi kan kadang-kadang misalnya kemarin kayak orang-orang kayak, kenapa aku nggak ngomongin tentang isu Papua gitu. Terus aku bilang ya karena aku nggak punya otoritas untuk ngomongin isu itu gitu. Tapi justru orang-orang ada yang ngerasa kayak, oh enggak, tapi you have to speak up about it gitu. Nah, jadi emang intinya sih orang-orang nggak selalu bisa dipuaskan semua orang ya. Karena kalau mau muasin semua orang, yang bisa itu cuma hal yang enak banget, nasi padang gitu. Kita hanya manusia, jadi pasti ada orang yang nggak suka dengan yang kita lakukan. Tapi kita
ya kita bisa meminimalisir lah hal-hal seperti itu. Mungkin gitu ya, Dila. Sorry kalau kurang ini, tapi tenang aja, jangan pikirin orang-orang kayak gitu, pikirin Nando aja dan community ID bahwa kita semua di belakangmu gitu. Thank you Dila untuk pertanyaannya, semoga terjawab dan terima kasih Kak Afu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir Kak Afu dari Feren. Feren, silakan untuk unmute speakernya untuk bisa menyampaikan pertanyaan langsung ke Kak Afu. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Kak Afu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi aku mau nanya, kebetulan aku punya kesempatan untuk belajar di luar negeri. Dan halo Feren. Halo? Apakah ya, masih bisa dengar? Dengar kok jelas. Oke. Ya, kebetulan aku kuliah di Jerman. Terus aku di sini melihat banyak sekali policy yang sebenarnya pengen banget bisa lihat diimplement juga di Indonesia. Tapi pasti kan nggak segampang itu. Dan ini cuma untuk menjawab curiosity aku sih dari pengalaman Kak Afu sebagai policy maker. Kira-kira limitasi apa sih sebenarnya yang menghambat gitu? Kenapa kok kita tuh nggak bisa sekedar mengcopy regulasi ini terus di-copy aja gitu, dipaste ke Indonesia, kan bagus banget gitu idenya. Ya aku curious sih untuk tahu. Misalnya apa? Apa sih? Misalnya yang mau misalnya mungkin pendidikan. Kayak di sini itu pendidikan Jerman itu aku juga baru tahu sih kalau misalnya mereka itu benar-benar punya praktisi kayak misalnya kita tuh ada SMK dan SMA, tapi mereka di sini tuh untuk gimana ya? Misalnya kita ngomongin level gaji setelah lulus dari SMA dan SMK itu tidak ada kesenjangan yang signifikan gitu. Jadi benar-benar semua orang tuh pilih spesialisasi yang menurut mereka penting. Jadi bukan berdasarkan ekspektasi gaji ke depannya, atau jadi mereka benar-benar mengedepankan yang namanya spesialisasi. Dan menurut aku ya limitasinya di Indonesia itu karena kita tuh karena masih punya mindset yang pokoknya kita tuh harus cari karir yang benar-benar gajinya over the top gitu, apa yang diincar semua orang gitu, dan nggak mengedepankan spesialisasi dan nggak memilih satu area khusus yang memang kita mau fokuskan. Dan ya sebenarnya apa sih yang buat kita orang Indonesia atau Indonesia sendiri gitu, apa sih limitasinya untuk sekedar mengcopy regulasi ini gitu. Terima kasih. Ya, makasih. Tadi kenapa sih aku lupa nyatet namanya terus? Feren ya? Iya Pak. Feren. Jadi sama kayak tadi aku jawab Dila bukan ya? Di awal bahwa titik mula semua orang itu beda. Sama pula dengan bahwa negara itu punya sejarah dan prosesnya sendiri yang bikin mereka berada di mana mereka berada sekarang. Gitu ya. Jadi aku merasa butuh ngeset konteks itu dulu untuk bilang bahwa dimanapun Indonesia berada sekarang, pakai indikator yang sama, di mana kita misalnya ngelihat ya negara maju melakukan A, B, C, D, E, F, G, bisa jadi adalah jawaban yang paling shortcut untuk bilang kenapa Indonesia harus lebih baik gitu. Karena titik mulanya aja beda, konteks sejarah, konteks sosial, konteks politik, dan konteks ekonomi, dan konteks termasuk GDP, resources yang dimiliki oleh negaranya juga berbeda. Jadi jawaban simpelnya itu ya, Jerman tidak di colonialize, tidak di bawah penjajahan untuk waktu yang lama. Jerman negara yang tidak beratus-ratus ribuan pulau seperti Indonesia. Jerman tidak banyak, kamu bisa daftar sendiri kenapa Indonesia beda dari Jerman, itu pertama. Sehingga sebenarnya jawaban, nah tapi itu bukan berarti, jadi aku mau bagi dua ya jawabannya. Pertama, kenapa kebijakan-kebijakan di Magus tidak bisa diadopsi secara umum, yang jawaban simpelnya adalah karena konteks sejarah, konteks ekonomi, konteks politiknya berbeda. Terus ada bagian kedua yang pertanyaan terkait kenapa kebijakan publik di Indonesia tidak baik gitu, yang itu dalam sendirinya juga bisa kita bahas. Nah tapi kalau yang untuk pertama tadi, ini memang kecenderungan
orang yang pertama kali terekspos ke luar negeri gitu ya, ketika pulang, jawaban paling simpelnya, kenapa sih nggak bisa kayak di negara X gitu. Nah, aku sendiri agak gatal sebenarnya sama tipe komentar seperti tadi, karena begitu Feren mulai melihat banyak negara, jadi kalau sampelnya nggak cuma Jerman, tapi banyak negara dengan segala spektrumnya, sebenarnya bisa kelihatan tuh bahwa berbagai tadi konteks yang aku bilang jadi penting untuk di-consider. Dalam konteks pendidikan, tadi ya, secara remote, memastikan kualitas pendidikan di luasan geografis sebesar Jerman, yang mungkin kayak, lihat dulu deh luasnya berapa pulau Jawa gitu kali ya, 1 gitu. Terus mau diseragamin di satu daerah land yang sama, itu simple banget. Coba bayangin ngedeliver kualitas pendidikan yang sama sampai ke pulau yang terjauh dan tersulit, itu tantangan itunya aja beda gitu ya. Terus tantangan human resource dari gurunya juga beda, karena yaitu di sini karena keterbatasan resource, secara ukuran ekonomi per kapitanya kita nggak setinggi Jerman juga. Jadi untuk tipe-tipe pekerjaan tertentu memang dibayarnya lebih rendah, sehingga biasanya orang yang menjadi guru mungkin skill-nya relatif masih bisa dibangun gitu, yang masih terbatas gitu, terutama kalau untuk di daerah yang jauh. Jadi tantangannya banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya Feren atau banyak teman-teman yang mungkin lagi kuliah di luar negeri juga sekarang ikut call ini, benar-benar ingin mengubah atau ngelihat kita gimana cara adopsi kebijakan yang lebih baik, itu emang kita harus sabar untuk benar-benar ngelihat isunya dari A sampai Z gitu. Karena itu nggak sesimpel satu kotak hitam kayak kenapa kita nggak bisa copy paste aja gitu, karena kompleks banget, beda infrastrukturnya, beda semuanya. Nah, tapi yang kedua, permasalahan tentang kenapa misalnya kebijakan publik di Indonesia tidak sebaik itu misalnya ya. Dan untuk menjawab ini, teman-teman kalau tertarik bisa lihat lebih lanjut di @thinkpolicy.id, kita bikin beberapa bootcamp dan kelas-kelas juga yang bahas ini, tapi intinya adalah proses politiknya Indonesia aja tuh transaksional banget gitu ya. Jadi orang-orang yang membuat kebijakan publik, yang jadi presiden, yang jadi wakil presiden, yang jadi menteri, yang jadi anggota DPR, yang bikin undang-undang, itu semua kan orang yang kita pilih ya lewat proses demokrasi. Sekarang kita bisa pertanyakan sebenarnya demokrasi kita sudah ideal atau belum? Apakah kita semua secara partisipasi sipil itu sudah maksimal? Orang-orang udah peduli dengan isu-isu di sekitar mereka belum? Untuk mereka benar-benar vote siapa calon legislatif atau eksekutif yang benar-benar sesuai isunya dengan yang mereka mau. Dan setelah mereka vote pun, apakah transaksi politik yang karena kita sekarang multi partai banyak banget, terus sistem votingnya juga open list, tuh belajar ilmu politiknya ya. Jadi kayak intinya insentif sistemnya sedemikian rupa sampai orang-orang itu, para politisi itu bisa get away, bisa kabur dengan apapun kebijakan yang mereka inginkan gitu. Nggak ada oposisi, nggak ada check and balance, nggak ada nggak ada proses yang dibutuhkan dalam demokrasi sampai kebijakan yang paling baik yang diambil gitu. Belum lagi banyak orang mungkin bahkan bakal bilang kalau Indonesia lumayan oligarki gitu ya, karena politik yang transaksional dan mahal. Jadi para pengusaha misalnya kalau masalah isu natural resources, SDA, sumber daya alam, itu masih banyak kerusakan lingkungan yang dilakukan. Terus undang-undang Minerba kemarin disahkan, itu salah satunya karena pengusaha-pengusaha yang punya batu bara dan yang punya sawit itu juga orang yang berpolitik gitu. Jadi semua hal kekompleksan ini yang emang bikin marah dan kesel dan kompleks gitu ya. Tapi kalau kita mau melakukan perubahan, kita harus cukup sabar untuk memahami semua kompleksitas itu, supaya kita juga tahu gimana cara mengubahnya gitu sih mungkin. Jadi itu semoga menjawab. Kalau tertarik lebih lanjut bisa cek Instagramnya @thinkpolicy.id juga. Nanti mungkin bisa ikut kelas-kelas kita ke depan. Thank you. Balik ke Nando. Ya, terima kasih Kak Afu, dan juga Feren terima kasih untuk pertanyaannya. Kak Afu, kira-kira kalau kita pick satu pertanyaan lagi boleh tidak ya? Dari Kak Afu. Kalau masih ada boleh satu aja ya, satu terakhir. Satu terakhir. Sebenarnya pertanyaan sesingkat guanya yang banyak ngomong. Oke. Boleh mungkin Ripka Teresia untuk menyampaikan pertanyaannya. Di sini bilang, Kak saya mau tanya langsung boleh? Ya, boleh banget. Ripka Teresia boleh langsung
sampaikan pertanyaannya. Boleh di-unmute speakernya. Halo Rika. Halo Rika. Udah pergi jangan-jangan. Oh, sepertinya sudah live atau Udah live sudah mungkin. tidak ada lagi Udah di jam 3. sesi ini. Kali dia sudah Mungkin itu saja, Kak Afu. Terima kasih banyak. Mungkin aku sedikit summary untuk materi yang sudah disampaikan oleh Kak Afu. Mungkin kita dari awal itu Kak Afu membawakan temanya dengan membentuk origin story mulai perubahan. Bagaimana membentuk atau memulai suatu perubahan itu dimulai dengan origin story dari kita sendiri. Dari banyak ide, terkadang tuh emang kita betul banyak banget ide, tapi itu aksi kayak gimana kita mau beraksi ya, kita punya banyak ide di kepala tuh, ide banyak banget, inovasi ada, tapi gimana kita untuk memulai atau melakukan aksinya begitu. Jadi kayak kebanyakan lebih banyak ide tapi nol aksi begitu. Dan aku menyampaikan ada hal-hal yang menghambat aksi, misalkan pertama adalah inersia, kedua ada apati, ketiga adalah rasa takut, keempat adalah isolasi atau merasa sendiri, yang terakhir adalah keraguan terhadap diri sendiri. Dan dari itu kenapa harus mencoba untuk meningkatkan itu melalui pertama adalah urgensi dari dan juga rasa marah. Untuk meningkatkan dari rasa marah itu baru dari situ kita bisa bergerak. Juga harapan, solidaritas, yang terakhir adalah rasa mampu untuk membuat suatu perubahan itu sendiri. Dan juga teman-teman dari sini kita belajar bagaimana juga kita menelusuri jejak heroik kita. Dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Aku, ada worksheet-nya, itu menarik banget. Teman-teman bisa coba nanti di rumah. Kebetulan ini juga akan di-share melalui YouTube kami, Community ID. Jadi teman-teman nanti bisa bagikan ke teman-teman yang lainnya untuk bisa tonton ulang. Dan yang selanjutnya itu nilai-nilai untuk menggerakkan aksi. Jadi teman-teman juga harus punya nilai-nilai yang ada dalam diri, punya nilai, punya perasaan, dan juga dari situ akan mengenerate aksi. Dan yang terakhir adalah story of self, story of us, dan juga story of now. Yang mana itu sangat baik sekali jika teman-teman ingin membangun narasi pada publik melalui story of self, story of us, dan juga story of now. Terima kasih banyak Kak Afu untuk materinya, itu sangat menarik sekali. Dan juga buat teman-teman, terutama aku sendiri, itu menarik banget bagaimana kita untuk mencoba untuk bergerak, membuat aksi. Terkadang yang tadi itu dibilang ada satu pertanyaan yang malah kita lebih banyak rebahan ya gitu, ketimbang kita punya ide tapi lebih banyak rebahan gitu. Jadi idenya ya udahlah, tinggal hanya ada di pikiran kita dan juga mungkin hanya ada di sekitaran kita doang begitu. Kita tidak bisa menyebarkan semangat daripada ide atau inovasi yang ingin kita buat. Terima kasih banyak Kak Afu sudah bersedia untuk menyampaikan materinya, dan sangat menarik sekali untuk bisa membantu teman-teman pemuda di berbagai daerah. Karena di sini peserta itu ada dari berbagai daerah, ada dari Jayapura, ada dari NTT, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa yang paling banyak, dan satu lagi tadi Feren dari Jerman. Terima kasih Kak Afu Utami, kami dari Community ID mengucapkan terima kasih banyak. Dan untuk selanjutnya teman-teman dari kelas ini, teman-teman boleh share apa teman-teman yang sudah dapatkan melalui kelas ini. Dari Kak Afu yang tadi sudah bagikan materinya, kita bisa belajar banyak dari Kak Afu. Melalui Instagram, baik story maupun postingan, teman-teman bisa tag Community ID di @community.id_. Dan teman-teman, kebetulan kami juga akan ada besok challenge dengan hashtag tetap produktif, karena kita kondisi sekarang meskipun tidak di rumah saja lagi, tapi kita sekarang sudah masuk di new normal, tapi kita masih dibatasi untuk bergerak. Maka dari itu terkadang kita tidak produktif. So, Community ID ada challenge untuk mengajak teman-teman, mungkin Kak Afu juga nanti bisa ikutan untuk ikut challenge tetap produktif. Mungkin salah satunya adalah nonton atau ikuti sesi seperti Kak Afu ini, teman-teman bisa lebih produktif dan teman-teman bisa lebih berkembang. Yang tadi ada pertanyaan yang dilemparkan, harus setiap hari kita
bisa berkembang meskipun titik poin kita mulai itu berbeda dari teman-teman kita. Teman-teman sudah ada link yang mungkin ya sudah ada link di chat box, teman-teman nanti bisa isikan untuk absensi sertifikat. Teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari Community ID dari sesi ini, dan teman-teman silakan untuk klik linknya, untuk copy linknya, teman-teman bisa isikan, dan setelah itu nanti kami akan kirimkan melalui email teman-teman sertifikat untuk teman-teman setelah mengikuti sesi ini. Terima kasih banyak untuk Kak Afu dan juga teman-teman semua yang sudah ikut partisipasi dalam kelas online ini, workshop series dari Community ID, anak muda bergerak dan berdampak dengan tema Meaningful Youth Participation. Terima kasih banyak dan kami ucapkan selamat siang. Terima kasih Kak Afu. Hai semuanya, thank you. Terima kasih Nando, terima kasih teman-teman Community ID. Thank you Kak Afu, luar biasa banget. Keren. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sesi ini. Silakan bisa mengisi, sudah ada linknya. Teman-teman bisa mengisi link Google Form untuk teman-teman bisa mendapatkan sertifikat, elektronik sertifikat dari Community ID. Ya, betul. Kita postingan dari Community ID besok akan ada postingan untuk challenge. Ada syaratnya, teman-teman misalkan contohnya nanti harus tag Community ID dan harus tag juga teman-temannya teman-teman 3 orang. Nanti akan ada detailsnya besok, jadi tungguin aja updatean dari Community ID, postingan dari Community ID besok untuk kelas online, untuk challenge, dan juga kebetulan untuk kelas online selanjutnya minggu depan ada kelas online yang akan membahas mengenai bagaimana kita membangun pemikiran kritis. Minggu depan tanggal 27 Juni 2020. Jadi tungguin aja updatean atau postingan dari Community ID. Sepertinya teman-teman masih betah ya di sini. Terima kasih Hana. Terima kasih Risa. Terima kasih teman-teman. Silakan isi linknya untuk mendapatkan sertifikat. Jangan lupa ya teman-teman, kalau yang belum follow Community ID, silakan follow di @communityid, community.id_. Ada banyak kegiatan-kegiatan seru selanjutnya, termasuk nanti ada passion assessment dalam kelas online atau workshop series selanjutnya, di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Fitri Wulandari. Terima kasih NBL. Ya,
ada pertanyaan dari Diana, Kak, apakah untuk webinar minggu depan harus daftar lagi atau tidak, Kak? Ya, untuk minggu depan yang pasti ada sekitar 4 workshop series lagi atau 3 workshop series lagi. Teman-teman akan mendaftar di setiap sesi dari workshop series Community ID Anak Muda Bergerak dan Berdampak. Jadi tungguin aja, besok akan ada update-annya. Terima kasih Ihwaliyah sudah datang